You step back into my life. One more time. Langsung aja, part 3. Mbak Liz yang balik ke rumahnya. Seperti biasa, dia nggak nyaman dengan rumahnya. Dia menggunakan penjepit hidung dan bonekanya juga dikasih. Di rumah sendirian, Mbak Liz merasa sangat sedih. Dia menulis sesuai pekerjaannya dan di saat itu ternyata di balik jendela di luar rumah ada Mas Jo dan si Elena yang melihatnya. Mas Jo melihat Mbak Liz menggunakan penutup hidung dan merencanakan untuk membersihkan rumah Mbak Liz keesokan harinya saat Mbak Liz sedang keluar. I'm scared of what I can't help thinking. I don't think I want. Pertama kali masuk rumahnya, Mas Jo benar-benar mencium bau yang sangat nggak enak dan membuat tidak nyaman. Sebelum membersihkan rumah, Mas Jo membuka buku karya tulis Mbak Liz. Di situ dia melihat ada foto yang ternyata masih disimpan sama Mbak Liz. Foto kenangan mereka berdua. Saat Mbak Liz pulang ke rumah, dia kaget. Di halaman depan rumahnya ada sebuah sepeda baru. Siapa yang punya sepeda itu? Pikir Mbak Liz. Lalu saat Mbak Liz membuka pintu, ini yang terjadi. Mbak Liz tentu saja merasa senang. Rumahnya sudah sangat jauh berbeda. Hawanya segar dan dia merasa nyaman. Saking senangnya, Mbak Liz juga bersepeda dengan sepeda barunya. Nah, pas sudah balik pulang ke rumah, Mbak Liz ngelihat foto kenangan bersama Mas Jo yang tergeletak. Seharusnya foto ini ada di buku tulis karya Mbak Liz.
Jadi, siapa yang sudah mengambil foto ini? Mbak Lis berpikir dan hanya tahu satu orang yang dicurigai. Pada malam hari, si Majo yang melamun sendirian tiba-tiba mendapat traumanya kembali, lalu memutuskan buat ngebuang gitarnya. Tapi pas mau dibuang, Hi. ada si Elena yang lagi duduk santai di depan rumahnya. Ya, si Elena sama si Mas Can I Dom help you? ini tetanggaan sama Mas Jo. Mereka yang sudah ngebeliin gitar buat Mas Jo I'm sorry. karena tahu Mas Jo itu beberapa waktu lalu sempat viral None of your karena business. nyanyikan sebuah lagu. What about him? He's a big boy. Kita tahu si Elena ini menyandang disabilitas fisik, yaitu tunawicara. You wanted him to mess it up. Namun dia dengan berani memberi nasihat kepada Mas Jo. Scare her off, and then he'd come running right back to you. Mas Jo yang tahu apa yang dimaksud si Elena ini melakukan perdebatan. Mereka punya pendapat masing-masing dan Mas Jo tentu saja dengan rasa traumanya dia sangat bersikeras dengan pendapatnya. You've never let anyone in far enough to actually hurt you, and you're lecturing me about forgiveness? You have no idea what you're talking about. Saat perdebatan sengit dan mereka sudah kehabisan kata-kata, ya benar, dengan kehangatan dan kasih sayang seorang Elena, Mas Jo bisa sadar dan membuat kesimpulan bahwa membuang gitar itu bukan keputusan yang benar. Lalu, pas Mas Jo balik masuk ke rumahnya, dia membuat keputusan lain. Apa yang dilakukan Mas Jo? Ini yang terjadi. Kebenarannya, rasa menyesalnya pada Mbak Lis, perasaan kecewanya yang membuat Mas Jo ini trauma dengan melihat foto atau gambaran yang mengisahkan seorang penulis seperti Mbak Lis. Ini yang membuatnya trauma. Keesokan harinya, pas Mas Jo ini lagi santai, rebahan, dia ngambil sesuatu di sakunya. Nah, pas Mas Jo ini sadar kalau kunci itu adalah kunci rumah Mbak Lis yang masih nempel di sakunya. Dia cepat-cepat balik ke rumah Mbak Lis buat mengembalikan kunci itu. Sayangnya, pas waktu mengembalikan, kunci itu di tempat semula. Where's your bike? Ada Mbak Lis yang ngelihat yang duduk di pojokan dan otomatis Mas Jo ketangkap basah.
sudah pernah masuk ke rumah Mbak Lis. It's not locked. Dengan percakapan singkat, Mbak Lis Where's your menyatakan bike? akan pergi. Sold it. You walking? I'm leaving. Mas Jo yang mendengar pura-pura kuat dengan tersenyum di wajahnya. Apakah seperti ini ending kisah cinta mereka? Nonton selanjutnya di part 4 and the last part.